Salam buat kita semua dimanapun kita berada, baik kita yang sedang mendengarkan radio streaming Kemurahannya, baik juga kita yang sudah bergabung dengan Facebook R Kemurahannya. Saat ini kembali kita bersyukur karena kita masih boleh merenungkan firman Tuhan. Tetapi sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu. Kami mengucap syukur kepadamu Tuhan Yesus Allah kami yang hidup. Karena hari ini pun Engkau masih memperkenankan kami untuk boleh merenungkan firman-Mu. Tuhan Yesus, setiap kami bisa merenungkan firman-Mu, setiap kami bisa mendengarkan firman-Mu, kami tahu itu adalah kemurahan-Mu. Oleh sebab itu Tuhan Yesus, kami mau Tuhan Yesus menolong kami, supaya setiap kami mendengar firman-Mu ini, Engkaulah yang meneranginya, dan Engkaulah yang memberikan kami pengertian, supaya jelas bagi kami perkataan-Mu ini Tuhan Yesus, supaya tidak ada keraguan kepada kami untuk datang kepadamu. Sebagaimana kami sudah belajar, bagaimana Lazarus dan orang kaya itu Tuhan Yesus. Kami mau Tuhan Yesus, supaya hidup kami tidak berakhir seperti orang kaya itu di alam maut itu. Tetapi kami mau Tuhan Yesus hidup kami seperti Lazarus itu. Dan sudah kami tahu kuncinya Tuhan Yesus. Harusnya kami sungguh-sungguh mendengarkan perkataan-Mu dan percaya kepadamu. Barulah pangkuan Abraham itu menjadi bagian kami. Oleh sebab itu Tuhan hari ini kembali kami mau mendengarkan firman-Mu. Dan kami memohon kepadamu, Engkaulah yang memberikan pengertian supaya jelas bagi kami dan kami tahu apa tujuan kami. Karena untuk datang ke surga itu tidak ada jalannya mudah-mudahan, tetapi itu pasti melalui Engkau Tuhan kami Yesus. Oleh sebab itu sekali lagi kami memohon, Engkau yang memberkati firman-Mu ini. Di dalam nama-Mu kami bersyukur dan berdoa, terpujilah nama-Mu. Amin. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, hari ini kita kembali mau merenungkan firman Tuhan, ya dari Injil Yohanes. Dari Injil Yohanes ayat 1, Yohanes 14 ayat 1 sampai ayat 6. Iya. Injil Yohanes pasal 14 ayat 1 sampai 6. Jadi kalau semalam kita sudah boleh mendengar firman Tuhan ya, bagaimana Tuhan Yesus mengatakan ya, ada seorang orang kaya dan Lazarus yang miskin. Dan kita sudah mendengar bagaimana keadaan orang kaya itu. Dia berada di alam maut karena tidak mendengarkan kesaksian Musa dan para nabi dengan sungguh-sungguh. Iya. Dan bisa kita lihat bagaimana pesan orang kaya itu, supaya Abraham menyuruh Lazarus untuk menyampaikan kepada saudara-saudaranya supaya mereka boleh sungguh-sungguh, supaya mereka tidak sampai ke alam maut. Ya, dan bolehlah pesan itu sama kita, supaya kita tidak sampai ke alam maut itu. Dan Musa mengatakan, ada kesaksian Musa dan para nabi yang boleh didengarkannya. Dan saat ini kita sudah boleh ya, dengan jelas mendengar kesaksian tentang Tuhan Yesus, perkataan Tuhan Yesus, pengakuan Tuhan Yesus, dan jaminan yang diberikan oleh Tuhan Yesus. Iya, boleh kita dengar itu, sehingga alam maut itu tidak menjadi bagian kita. Jadi bagaimana supaya alam maut itu tidak menjadi bagian kita? Boleh kita lihat pernyataan Tuhan Yesus. Boleh kita dengar pernyataan Tuhan Yesus, jaminan yang diberikan oleh Tuhan Yesus, ya, supaya kita hidup ke surga itu. Jadi masuk ke surga itu bukan mudah-mudahan, tetapi ada jalannya. Iya, antara iya dan tidak. Kalau tidak surga, alam maut, cuma dua itu menjadi pilihan. Kalau bagaimana keadaan di alam maut itu, sudah kita bisa melihat bagaimana orang kaya itu menderita sengsara di alam maut itu. Iya. Oleh sebab itu Tuhan Yesus mau datang dari sorga, mati di kayu salib, supaya aku, orang yang berdosa ini, tidak masuk ke alam maut itu.
Iya. Tetapi aku yang berdosa ini boleh diselamatkan. Dan jikalau aku percaya, maka alam maut tidak lagi menjadi bagianku, tetapi aku boleh sampai di sorga. Iya. Di mana Tuhan Yesus sedang menyediakan tempat bagiku. Iya. Dan bagi orang-orang yang percaya kepadanya. Bisa kita lihat di sini ya, supaya nggak masuk kita ke alam maut itu. Jadi bagaimana Abraham mengatakan ada kesaksian Musa dan para nabi. Ya, itu yang dinyatakannya kepada orang kaya itu. Ya, kalau saudara-saudaramu itu tidak mau mendengar kesaksian Musa atau para nabi, ya seandainya ada pun yang bangkit dari mati, dia tidak juga akan percaya katanya. Dan saat ini sudah jadi, sudah ada bangkit dari antara orang mati. Kalau itu pun kita belum percaya, alam mautlah yang menjadi bagian kita. Tapi sebelum kita dengarkan dulu firman Tuhan ini supaya bisa kita memilih. Iya, karena jelas di sini Tuhan Yesus memberikan kepastian keselamatan itu. Tergantung aku mau datang atau tidak. Iya, dikatakan di sini, iya, Yohanes 14 ayat 1 sampai 6, judulnya di sini Rumah Bapa dan kita buat temanya, iya, Yesus jalan ke sorga. Iya, karena hanya Yesuslah jalan ke sorga. Iya, Rumah Bapa, janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Iya. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Kata Thomas kepadanya, Tuhan, kami tidak tahu kemana engkau pergi. Jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Inilah kepastian keselamatan. Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Ya. Ini kepastian keselamatan. Kepastian masuk surga itu hanya ada di dalam Tuhan Yesus. Ya, jadi kalau kita lihat ini ya, ayat 14 ini, janganlah gelisah hatimu. Ini dikatakan Tuhan Yesus kepada murid-murid. Mengapa dikatakan Tuhan Yesus kepada murid-murid? Setelah Tuhan Yesus mengatakan, bahwa Tuhan Yesus akan pergi berpisah dengan mereka, murid-murid mulai gelisah. Mengapa mereka gelisah? Karena sudah lama mereka bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus mengatakan dia akan berpisah dengan mereka. Dan murid-murid tentu saja menjadi gelisah. Murid-murid menjadi khawatir karena berpisah dengan Tuhan Yesus. Sehingga di sini Tuhan Yesus menguatkan murid-murid. Apa dikatakannya di sini? Janganlah gelisah hatimu. Percayalah kepada Allah dan percayalah juga kepadaku. Kalau di bahasa Karo dikatakannya, jangan gelisah hatimu, berpengharapanlah engkau kepada Allah dan berpengharapanlah kepadaku. Jadi jangan putus asa, jangan gelisah, jangan tidak percaya. Tapi apa yang dikatakan Tuhan Yesus? Percayalah. Kalau bahasa Karo dikatakannya, ernalemlah kamu. Berpengharapanlah. Berpengharapanlah kepada Allah. Berpengharapanlah kepadaku. Kata Yesus. Supaya kamu tidak gelisah.
Kalau kita berpengharapan, maka gelisah akan tersisi. Dan inilah yang diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada murid-murid. Iya. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Waktu Yesus berkata kepada murid-muridnya, dia belum disalib. Iya. Jadi murid-murid, belum tahu apa yang terjadi. Tapi kita saat ini sudah tahu. Iya. Apa dikatakan Yesus di sini? Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Iya. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Iya. Jadi mengapa Yesus berkata begitu? Iya. Karena Yesus ketika dia disalibkan, dia mati, dia kembali naik ke sorga. Mengapa? Karena dia dari sorga dan dia kembali ke sorga. Iya. Dan apa yang dijanjikan kepada murid? Aku menyediakan tempat bagimu. Iya. Jadi di sini dikatakan Tuhan Yesus, di rumah Bapakku banyak tempat. Jadi aku pergi ke sana untuk menyediakan tempat bagimu. Iya. Jadi Yesus sekarang ada di sorga untuk menyediakan tempat untuk orang-orang yang mau percaya. Jadi kalau orang yang tidak percaya bagaimana? Bukan untuk dia Yesus itu. Iya. Membuat tempat. Karena Yesus membuat tempat untuk orang yang percaya. Makanya sampai sekarang Tuhan Yesus belum datang. Karena masih ada orang yang percaya. Iya. Hari ini ada orang yang mengakui bahwa Yesus adalah Allah. Bahwa Yesus juru selamat. Ya, disediakannya lagi tempat untuk dia. Dan Yesus terus menunggu orang. Siapa yang mau percaya kepadanya. Untuk disiapkan tempatnya. Iya. Jadi ini yang dikatakan oleh Yesus kepada murid-murid. Dan ini juga lah yang dikatakan kepada kita. Kalau kita percaya kepada Tuhan Yesus sedang menyiapkan tempat untuk kita. Iya, ayat 3 dikatakan, dan apabila aku pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Jadi ini dinyatakan Yesus kepada murid-murid. Iya. Apa yang dikatakan Tuhan Yesus? Jikalau aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempat di mana aku berada. Iya. Jadi ini janji Tuhan Yesus. Janji Tuhan Yesus kepada orang yang percaya kepadanya. Jikalau tempat itu sudah selesai, Yesus akan datang untuk membawa orang percaya ke sana. Iya. Jadi bagaimana kalau orang yang tidak percaya? Ya tentu saja tidak ikut. Karena orang yang percaya dibawa Tuhan Yesus ke tempat di mana dia berada. Iya. Jadi inilah yang dikatakan Tuhan Yesus kepada murid-murid, kepada orang-orang yang mau percaya kepadanya. Waktu Yesus datang lagi, itu bukan waktu datang dia seperti pertama kalinya. Kalau pertama sekali Yesus datang ke dunia ini, lahir sebagai manusia, iya. Kalau kita lihat Yohanes 1 ayat 14 ya, iya. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya yang dikaruniakan Bapa kepadanya sebagai anak tunggal Bapa. Itu di waktu datang dia pertama kali, tujuannya untuk menghapus dosa. Iya. Tujuannya datang kedua kali untuk menghapus dosa.
Tapi datang sekali lagi bukan untuk menghapus dosa lagi. Tapi untuk apa? Iya, untuk membawa orang yang percaya. Pekerjaan mengampuni dosa, pekerjaan menyelamatkan itu kedatangannya yang pertama sekali. Dan setelah selesai pekerjaannya itu, dia kembali ke surga. Dan akan datang sekali lagi, supaya kita mengingat. Yesus akan datang sekali lagi. Untuk apa dia datang? Untuk membawa orang-orang yang percaya kepadanya. Supaya di mana Tuhan Yesus berada, iya, orang percaya pun berada di situ. Iya. Jadi inilah kesaksian yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Iya. Inilah kenyataan yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Jadi sungguh-sungguhkah aku mendengarkannya? Kalau aku sungguh-sungguh, iya, bagianku bukan di alam maut seperti orang kaya yang tidak mendengarkan sungguh-sungguh. Tidak di alam maut yang penuh penderitaan, di dalam nyala api itu. Ini Tuhan Yesus sudah menyatakan jalannya. Tuhan Yesus sudah membuat jalannya. Jangan kamu ragu. Aku sudah menyediakan tempat bagimu di sorga. Dan aku akan datang sekali lagi untuk membawa orang yang percaya kepadaku. Inilah kesaksian yang disuruh Abraham untuk kita dengarkan. Inilah pernyataan yang disuruh Bapak Abraham kita dengarkan. Supaya kita sungguh-sungguh mendengarkannya. Supaya bagian kita di sorga tadi. Di pangkuan Abraham tadi. Iya. Ini Tuhan Yesus yang menyatakannya. Aku akan datang kembali. Pertama Tuhan Yesus sudah datang. Lahir dia, iya, di kandang domba, mati di kayu salib, dikuburkan, bangkit dan naik kembali ke sorga. Dari mana dia berasal? Untuk apa dia ke sorga lagi? Untuk menyediakan tempat untuk orang-orang yang percaya kepadanya. Maukah kita percaya? Kalau kita percaya, maka bagian kita itulah sorga itu, bukan alam maut itu. Iya, Yesus akan datang sekali lagi. Iya, iya, jadi tidak ada lagi alasannya. Aku belum tahu caranya bagaimana datang kepada Tuhan Yesus. Ini Tuhan Yesus sudah jelas menyatakannya kepada kita. Dan kita berharap Tuhan Yesus benar-benar melayani kita malam ini. Supaya tidak ada keraguan bagi kita untuk datang kepada Tuhan Yesus. Menerima kasih anugerah dari Tuhan Yesus. Supaya tempatku pun disediakan Tuhan Yesus di sorga itu. Supaya nanti kalau ditanya teman kita tidak mudah-mudahan lagi. Kamu kayak mananya nak? Setelah mati kan ada kehidupan. Kemananya jalan du? Ke neraka atau ke surga? Alam maut atau pangkuan Abraham? Ya mudah-mudahan ke surga lah nak. Tidak ada mudah-mudahan. Kalau mudah-mudahan ke neraka itu. Iya. Udah makan kamu tadi, nah udah sarapan kamu tadi. Mudah-mudahan sudah nak. Masakan sarapan mudah-mudahan. Kalau belum ya belum. Kalau sudah ya sudah. Kan gak ada mudah-mudahan. Begitu juga lah nanti. Iya. Pada akhirnya setelah kita mati adanya kehidupan yang harus kita pilih. Ya ketika aku masih kecil aku suka sekali lagu ada dua jalan katanya. Satu jalan yang lebar, satu jalan yang sempit. Tapi pada waktu itu, aku tidak mengerti apa-apa tentang surga dan neraka. Iya. Ya makanya aku sekarang bersyukur ya kalau melihat anak-anak. Sudah mengerti dia. Ya bagaimana surga dan neraka. Iya. Kalau aku dulu kecil suka kali bernyanyi lagu itu. Iya. Ada dua jalan. Satu jalan lebar, satu jalan sempit.
Ya, yang lebar menuju ke neraka, yang sempit menuju ke sorga. Dari kecil aku rajin beribadah. Tetapi, ya setelah umur 27 tahun, baru aku bertemu dengan Tuhan Yesus. Iya. Jadi bagaimanakah? Mudah-mudahan. Kalau aku sekarang tidak mengatakan mudah-mudahan. Karena aku tahu, jikalau aku percaya, Tuhan Yesus sudah menyediakan tempat bagiku. Dan aku percaya. Iya. Jadi tidak mudah-mudahan. Dan aku tahu Yesus sekali lagi datang akan membawa aku ke tempat di mana dia berada. Dan Tuhan Yesus juga mau supaya saudara-saudara sekalian yang mendengarkan firman-Nya ini, iya, boleh bersama-sama dengan Tuhan Yesus di tempat di mana dia berada. Iya, kita teruskan ayat keempat ya. Ya. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Iya. Jadi siapa yang tahu surga itu? Iya, siapa yang tahu surga itu? Hanya Yesuslah yang tahu surga itu. Mengapa? Karena dia datang dari surga. Dan dia juga telah kembali ke surga. Kalau kita kan nggak tahu di mana surga itu. Iya. Iya. Kalau kita mau, kalau ada misalnya teman kita mau dia ke kampung kita, iya. Kalau kita tidak bawa dia ke sana, kan nggak bisa dia ke sana. Kalau kita kan sudah tahu kita di sini nanti ada begini-begini, di sini nanti ada begini-begini, karena kita datangnya dari situ, iya. Kalau misalnya kita mau, ya ke Kabanjahe. Kan kita naiki mobil yang ke Kabanjahe. Supaya bisa kita sampai di Kabanjahe. Kan gak kita naiki mobil ke Brandan mau ke Kabanjahe kita. Iya. Karena mobil Sutra yang ke Kabanjahe, mobil Sutra yang kita naiki. Iya. Begitu juga lah dengan Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus yang datang dari sorga. Iya. Dan dia juga lah yang telah kembali ke sorga. Dialah yang bisa membawa aku ke situ. Iya. Kalau kita tahu jalan ke surga itu tidak tahu ya. Hanya Tuhan Yesus yang tahu. Makanya dibilangnya nanti aku datang lagi. Untuk apa? Untuk membawa kamu ke surga. Supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Iya. Jadi orang yang datang dari surga lah yang bisa membawa kita ke surga. Iya. Ayat 5. Kata Thomas kepadanya, Tuhan, kami tidak tahu kemana engkau pergi. Jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Iya. Nggak tahu ya. Kalau orang betul seperti Thomas ini, dia pun tidak tahu dia murid Tuhan Yesus. Iya. Kita pun tidak tahu mengapa. Orang yang berdosa tidak tahu di mana tempat Tuhan Yesus. Makanya harusnya Tuhan Yesus yang membawanya. Siapapun orang yang berdosa tadi tidak bisa ke tempat di mana Tuhan Yesus berada kalau bukan Tuhan Yesus yang membawanya. Iya. Iya, karena orang-orang yang berdosa tadi adalah orang-orang yang tersesat tadi tidak bisa datang kepada Bapa itu kalau tidak melalui Tuhan Yesus. Iya. Apa dikatakan Yesus? Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan, akulah kebenaran, dan akulah hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Kami tidak tahu jalannya bagaimana kami ke situ, kata Thomas. Iya. Apa kata Tuhan Yesus? Akulah jalannya ke situ. Mengapa Tuhan Yesus jalannya? Karena dialah yang datang dari surga dan dia juga yang bisa membawa kita ke surga. Iya. Makanya dikatakan Tuhan Yesus, akulah jalannya. Iya. Jadi ini pasti. Tuhan Yesus itu jalannya ke surga itu pasti. Gak usah kita ragu. Iya. Ini Yesus sendiri yang mengatakannya. Iya. Aku percaya. Saudara-saudari sekalian bagaimana?
Iya, makanya aku itu mengatakan pasti karena aku percaya. Iya, karena aku percaya Yesus yang sudah datang dari surga dan telah kembali ke surga, dialah yang bisa membawa aku ke sana. Iya, dan apa dikatakan? Di ayat 6 tadi, dan kebenaran, dan akulah kebenaran. Mengapa? Karena hanya di dalam Yesuslah orang berdosa tadi bisa dibenarkan. Iya. Orang berdosa tadi hanyalah Tuhan Yesus yang bisa membenarkannya. Kalau bukan di dalam Tuhan Yesus, satu pun tidak bisa sampai kepada Bapa tadi. Makanya dikatakan Tuhan Yesus akulah kebenaran. Mengapa? Karena Tuhan Yesus sudah mati di kayu salib sebagai jalan pendamai kepada Allah tadi. Karena hanya satu orang yang tidak berdosa yang bisa mendamaikan orang berdosa tadi dengan Allah tadi. Dan Yesus telah naik ke kayu salib itu supaya orang-orang berdosa tadi boleh dibenarkan. Iya. Kan percaya kita. Iya. Pasti. Mengapa? Karena Tuhan Yesus sudah mati di kayu salib, dikubur, bangkit lagi dan sudah naik ke surga. Sudah kita lihat. Itu bukan dongeng, itu bukan cerita. Sampai sekarang masih ada jejak-jejak di mana dulu Tuhan Yesus pernah singgah. Masih ada semua sejarahnya. Jadi itu bukan dongeng, itu pasti. Iya. Dan ada silsilah keluarganya, bukan dibuat-buat. Iya. Akulah kebenaran. Hanya Tuhan Yesuslah yang bisa membenarkan orang berdosa tadi. Kan gak ragu kita mengikut Tuhan tadi. Iya. Dan akulah hidup. Iya. Kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Mengapa dikatakan hidup? Karena hanya Tuhan Yesuslah yang sudah bangkit dari antara orang mati. Iya. Hanya Tuhan Yesuslah yang sudah bangkit dari antara orang mati. Yesuslah yang sudah hidup dari antara orang mati. Makanya Yesus mengatakan, akulah hidup. Dan bisa juga kita lihat bagaimana di dalam Yohanes 1 ayat 4. Iya. Dalam Dia ada hidup. Dan hidup itu adalah terang manusia. Yesus itulah sumber hidup. Makanya dikatakan Yesus, akulah hidup. Iya. Jadi di dalam Dialah, iya, kita bisa hidup. Jadi kalau bukan melalui Tuhan Yesus, tidak ada yang bisa datang kepada Allah. Percayakah aku? Jadi kalau percaya aku bahwa Tuhan Yesus datang dari sorga dan telah kembali ke sorga menyediakan tempat bagiku, dan aku percaya bahwa Dialah yang bisa membenarkan aku dari dosaku, dan aku percaya bahwa Dia sudah bangkit dari antara orang mati, maka aku boleh sampai kepada Bapa di sorga itu. Iya, ini kesaksian yang disuruh Abraham untuk kita dengarkan. Didengarkan dengan sungguh-sungguh. Jadi inilah kepastian keselamatan. Tuhan Yesus sendiri yang menyatakannya. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Ya, kalau di dalam apa katakannya ya, di dalam Kisah Para Rasul 4 ayat 12, ya dikatakan di bawah kolong langit ini hanya satu namalah yang bisa menyelamatkan. Iya. Satu Korintus. Iya, dikatakan
Di sini ya. Iya. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia, sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Iya, tidak ada jalan kalau tidak melalui aku, kata Tuhan Yesus. Bukan gereja yang menyelamatkan. Iya, bukan apa yang menyelamatkan, kebaikan, amal, bukan itu yang menyelamatkan. Tetapi aku, kata Tuhan Yesus. Iya. Iya, banyak sekali. Iya. Jenis-jenis yang dibuat orang untuk mencari keselamatan itu. Macam-macam penyembahan dibuat orang untuk mencari keselamatan itu. Karena manusia tadi rindu keselamatan itu. Rindu surga itu. Tetapi hanya satu jalannya. Iya, Yesus saja jalannya. Bisa kita sampai di surga tadi. Jadi banyak cara orang untuk mencari keselamatan itu. Banyak cara orang untuk mencari supaya bisa masuk ke surga itu. Tapi di sini Tuhan Yesus mengatakan, hanya aku jalannya. Tidak ada jalan lain selain Tuhan Yesus. Ini firman Tuhan yang menyatakan. Tuhan Yesus sendiri yang mengatakan, iya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Kalau kita lihat tadi kisah para rasul 4 ayat 12 tadi. Di bawah kolong langit ini, iya, hanya satu nama. Yaitu nama Yesus yang bisa menyelamatkan manusia. Masih ragu kita? Ya. Jadi inilah firman Tuhan yang boleh kita renungkan malam ini. Supaya kita tahu, supaya kita mendengarkannya dengan sungguh-sungguh. Datang kepada Tuhan Yesus tadi, supaya alam maut tadi tidak menjadi bagianku. Sebagaimana kita belajar semalam, ya, orang kaya tadi menderita di alam maut tadi, dan janganlah itu menjadi bagian kita. Tapi marilah kita datang kepada orang yang bisa menyelamatkan kita tadi. Ini bukan mudah-mudahan, tapi pasti. Akulah, kata Tuhan Yesus. Ya, Tuhan Yesus yang bisa menolong kita masuk ke dalam jalan keselamatan itu. Karena kalau bukan Tuhan Yesus, tidak ada nama lain di dunia ini yang bisa menyelamatkan kita selain Tuhan Yesus. Inilah firman Tuhan yang mau kita renungkan saat ini. Iya, kita mau Tuhan Yesus, iya, menolong kita, memberikan kita pengertian supaya kita boleh benar-benar mengerti akan firman yang disampaikan oleh Tuhan Yesus, supaya kita benar-benar boleh memperoleh, iya, kasih anugerah yang Tuhan Yesus berikan karena kita percaya. Iya, kalau kita percaya hanya Yesus jalannya ke surga itu, maka Tuhan akan menganugerahkan keselamatan itu kepada kita. Ya, inilah firman Tuhan yang boleh kita renungkan saat ini. Biarlah Tuhan Yesus yang memberkati kita, supaya kita boleh mengerti firman-Nya ini, dan kita boleh datang kepadanya, dan Tuhan Yesus menganugerahkan keselamatan itu. Sebelum kita tutup, kita berdoa dulu. Kembali kami mengucap syukur kepadamu Tuhan Yesus, karena Engkau Allah kami sudah berkemurahan kepada kami, memberikan kami pengertian akan firman-Mu ini, sehingga Tuhan Yesus kami boleh mengerti, dan kami tahu Tuhan Yesus, Engkau sudah kembali ke surga untuk menyediakan tempat bagi kami, orang yang mau percaya kepadamu, karena Engkau mengatakan Tuhan Yesus, Engkau akan datang sekali lagi untuk membawa kami, orang yang percaya kepadamu, dan kami menantikan hari itu Tuhan Yesus. Karena Engkau mengatakan,
Engkaulah satu-satunya jalan keselamatan itu. Karena Engkaulah yang bisa membenarkan orang yang berdosa tadi. Dan Engkaulah yang sudah bangkit dari antara orang mati itu. Kami percaya itu Tuhan Yesus. Jikalau ada orang yang mendengarkan firman-Mu ini, yang ada mendengarkan lewat radio streaming kemurahannya, dan yang bergabung dengan Facebook Kemurahannya, Tuhan Yesuslah yang memberkatinya. Jangan kiranya satu pun Engkau lewatkan Tuhan Yesus, tetapi Engkau tariklah mereka dan anugerahkanlah keselamatan itu, supaya surga itu benar-benar menjadi bagian mereka, bukan alam maut itu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berpengharapan kepada belas kasihan-Mu, kami berpengharapan akan kasih anugerah-Mu untuk menaungi orang-orang yang percaya kepadamu dan mendengarkan perkataan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, sekali lagi kami mengucap syukur buat kemurahan-Mu yang memberikan kami pengertian akan firman-Mu itu. Di dalam nama-Mu kami bersyukur dan berdoa, terpujilah nama-Mu. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, inilah firman Tuhan yang boleh kita renungkan saat ini. Tuhan Yesus yang memberkati.